Traditional Medicine Among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. Ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Kuala Kapuas dari tahun 1949 sampai dengan 1959 yang bernama Arnold H. Cloke. Ia menulis buku ini berdasarkan pengetahuan yang ia dapatkan melalui perjalanan panjang bersama timnya dari Sungai Kapuas sampai dengan Sungai Kahayan, sembari mengobati orang-orang sakit dari setiap kampung ke kampung yang mereka singgahi. Buku ini tidak hanya ia tulis berdasarkan pengetahuan pribadi, namun juga hasil referensi dari beberapa peneliti sebelumnya, dan juga ia dibantu oleh tokoh setempat bernama Ye Salilah untuk menulis tentang pengobatan tradisional dan kepercayaan-kepercayaan yang kemudian diterjemahkan dalam monograf ini. Dan kami akan mengulas lebih jauh sebagian kecil dari isi buku ini mengenai tradisi Dayak Ngaju pada masa lalu yang dituangkan dalam sebuah buku yang kini kita akan membahas segala unsur mistis yang terkandung di dalamnya, dimulai dari sekarang. Panyangka. Panyangka adalah sebuah minyak yang dibuat oleh seorang ahli sihir atau bisa disebut orang yang memiliki kaji yang digunakan untuk mengobati. Panyangka dibuat dari beberapa bahan seperti kayu-kayuan tertentu dan kemudian disimpan di dalam sebuah botol kecil. Dikatakan juga apabila seseorang menggunakan panyangka, maka ia tidak bisa terkena mantra sihir. Dalam proses pembuatannya, panyangka memerlukan beberapa bahan, yaitu 1. Kayu tambalik angin, 2. Kayu musai, 3. Kayu puri, 4. Kayu manggulai atau disebut kayu jelang bajai, 5. Akar sawang nyaru, ke-6. Sisik dari binatang iguana yang mate ahang, yaitu mati secara alami atau natural dan bukan karena dibunuh. Dan terakhir, minyak dari kelapa merah. Untuk beberapa alasan, kami hanya akan memberitahu bahan-bahannya saja dan tidak akan mengatakan cara-cara untuk membuat panyangka. Panyangka sebenarnya tidak hanya dibuat berdasarkan bahan-bahan yang baru saja disebutkan. Banyak juga panyangka yang dibuat dari bahan kayu-kayuan dan minyak-minyak dari binatang lain, tergantung dari penyakit apa yang harus diobati dan pengalaman sang ahli sihir dalam meramu bahan-bahan tersebut. Namun, umumnya bahan-bahan yang digunakan ialah seperti yang baru saja disebutkan. Biasanya ahli sihir atau ulu ngaji yang memiliki kemampuan dan pengalaman tinggi akan bereksperimen dengan ribuan jenis kayu, tanaman, atau rumput dan akar-akaran. Dan apabila ia berhasil mencampurkan ribuan spesies yang diperlukan sehingga berhasil menjadi panyangka, maka panyangka ini disebut panyangka tawar seribu. Walaupun panyangka adalah sebuah minyak yang mujarab digunakan sebagai obat, namun perlu keahlian khusus, pengalaman, dan pengetahuan yang luas sehingga bisa membuat minyak itu. Panyangka juga memiliki pali atau pantangan, yaitu panyangka tidak bisa dibawa ke dalam jukung atau perahu untuk melakukan perjalanan, dan juga pemiliknya dilarang untuk menimba air di dalam jukung. Karena konon katanya, bahan dari timba atau bahan dari bagian jukung tempat menimba merupakan kayu yang sama dengan kayu yang digunakan dalam membuat panyangka, sehingga bisa menyebabkan pengguna panyangka tersebut mengalami kecelakaan ataupun mengalami hal-hal yang tidak diinginkan saat berada di dalam jukung atau perahu. Panyangka juga tidak bisa dibawa ke tempat orang yang baru saja meninggal atau kamar orang yang baru saja meninggal, karena konon katanya raung atau peti mati orang yang baru saja meninggal tersebut memiliki kayu yang sama dengan bahan kayu untuk membuat panyangka, sehingga apabila hal tersebut terjadi, orang yang menggunakan panyangka untuk mengobati dirinya sendiri tidak bisa sembuh dan bahkan penyakitnya akan bertambah lebih parah dari sebelumnya. Badewa. Badewa adalah metode pengobatan dengan cara memanggil roh-roh tertentu yang dilakukan oleh seorang tabib yang memiliki kemampuan spiritual tinggi yang kemudian disebut tukang badewa. Proses ritual badewa memerlukan bahan-bahan tertentu sesuai permintaan tukang badewa yang kemudian digunakan untuk memanggil roh-roh untuk mengobati sang pasien.
Badewa tidak hanya dilakukan untuk mengobati seseorang, tapi bisa juga digunakan untuk menyerang seseorang menggunakan roh gaib tersebut. Dan bisa juga digunakan untuk memasukkan roh gaib ke tubuh seseorang agar orang yang dirasuki roh gaib tersebut bisa mempelajari bagaimana cara Badewa. Badewa bisa juga digunakan untuk mengobati orang gila, untuk meminta keberuntungan, dan membersihkan hal-hal buruk saat pindah ke rumah yang baru. Dari beberapa roh tersebut, ada sebuah roh gaib yang berbeda dari roh-roh yang lain, dan roh tersebut bernama Nyaring. Nyaring tidak tinggal di Lewu atau kampung para roh, melainkan di beberapa tempat seperti di pohon waringin atau pohon beringin, sekitaran batang tebu, kemudian di berbagai jenis pohon-pohon tinggi, dan berbagai jenis pohon-pohon besar lainnya. Dahulu orang kadang-kadang melihat roh Nyaring, mereka bertubuh manusia dan memakai berbagai jenis pakaian. Roh Nyaring tiba-tiba terlihat dan kemudian menghilang dalam sekejap. Menurut kebanyakan orang, Nyaring adalah roh dengan rambut merah atau berjubah merah dan tinggal di pohon-pohon tinggi. Namun dikatakan juga bahwa Nyaring tidak hanya berpenampilan serba merah. Ada juga Nyaring dengan rambut putih dan mereka hanya bisa ditemukan di pohon waringin atau di pohon beringin. Jika seseorang memiliki roh Nyaring di dalam tubuhnya, maka ia tidak suka berbaur dengan orang lain ataupun mendatangi keluarganya. Ia lebih memilih untuk tinggal di tempat sunyi seperti di pondok atau gubuk di tengah sawah. Ia hanya akan datang ke desa apabila orang-orang di desa tersebut memerlukan bantuannya untuk Badewa. Cara ia menari sambil memanggil roh sedikit berbeda dari cara memanggil roh pada umumnya. Tatapan matanya terlihat seperti malu-malu. Sembari meloncat, jarinya menunjuk ke sana kemari. Beres tentang Aping Tetamba, Hong Utus Ngaju Dayak. Dalam metode pengobatan berikut ini, pengobatan yang dilakukan berbeda dengan metode yang berbau sihir, namun lebih kepada obat-obatan tradisional dan teknik-teknik pengobatan yang terbilang lebih ilmiah. Contohnya, mengobati sakit gigi dengan cara menghitamkan gigi menggunakan tungku kayu yang dibakar atau batok kelapa yang dibakar. Kemudian mengobati mimisan atau pendarahan di hidung dengan menggunakan daun pare yang diperas. Cairan perasan daun tersebut diteteskan ke lubang hidung pasien, kemudian biarkan pasien diam berbaring sejenak. Berikutnya mengobati nyeri otot dengan cara memijat bagian yang sakit menggunakan minyak kelapa, dan bagian yang dipijat jangan sampai basah terkena air selama 3 hari. Berikutnya mengobati keracunan jamur atau berhalusinasi akibat jamur, yaitu dengan cara memanggang kulit dari kura-kura yang mati secara alami, dan kemudian bagian gosongnya dicampurkan dengan air yang kemudian diminum oleh pasien. Contoh yang terakhir, mengobati penyakit gatal dengan menggunakan kulit kayu bajaka darak. Kulit kayu bajaka darak dipanaskan, kemudian bagian yang gatal ditutupi kulit kayu tersebut. Pantangannya, dilarang memakan garam dan sambal yang belum dimasak selama masa pengobatan. Berikut sebagian kecil ulasan dari buku Traditional Medicine Among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam Tabe.